Hujan gerimis membasahi aspal jalanan Jakarta Timur saat sore menjelang malam. Di persimpangan dekat Terminal Kampung Melayu, beberapa oknum polisi lalu lintas tampak sibuk menghentikan kendaraan yang lewat. Namun ini bukan rahasia resmi. Mereka beroperasi di luar jam dan tanpa surat tugas, memanfaatkan momen untuk melakukan pungli terhadap pengendara yang tampak berduit. Dengan senyum licik, mereka menjebak siapa saja yang dianggap bisa dipalak. Sebuah mobil SUV hitam berpelat dinas sipil berhenti karena dihadang mendadak. Di balik kemudi, seorang wanita berambut ikal sebahu dengan kacamata hitam perlahan menurunkan kaca. Wajahnya sangat cantik dan tenang, namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. "Ada masalah apa, Pak?" tanyanya datar. Salah satu oknum polisi mendekat dan berpura-pura memeriksa. "Ibu melanggar marka jalan. Bisa kita bicarakan di pos," katanya dengan nada menyindir, sambil mengedip pada temannya. Wanita itu menolak turun. Ia tahu permainan ini. "Kalau memang saya salah, silakan tilang sesuai prosedur. Tapi jangan ajari saya hukum," ucapnya tegas. Ucapan itu membuat para oknum tersinggung. Salah satu dari mereka, yang berpangkat Aibtu, mengetuk keras pintu mobil. "Ibu jangan ngajarin kami hukum. Kami lebih paham," bentaknya. Dua polisi lain langsung membuka paksa pintu, dan menarik wanita itu keluar. Meskipun sempat melawan, tangan wanita itu diborgol di tengah hujan yang makin deras. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menonton. Beberapa mencoba merekam, namun para oknum segera melarang dengan ancaman kasar. Wanita itu tetap tenang meski bajunya mulai basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya, dan tangan terborgol di belakang. Sorot matanya tetap tajam, seolah sedang mengukur siapa yang akan jadi musuh berikutnya. Ia tak mengatakan apapun dalam perjalanan menuju pos jaga, membuat para oknum justru semakin geram dan ingin mengintimidasinya lebih jauh. Sesampainya di pos polisi darurat yang mereka dirikan dekat taman, wanita itu didudukkan di kursi kayu tanpa diberi penjelasan. Salah satu oknum membuka buku catatan seolah mencatat pelanggaran fiktif, sementara yang lain menyenggol teman-temannya. "Cantik juga ya ini, sayang galak," bisik seorang oknum yang disambut tawa kecil. Namun tawa mereka perlahan meredup ketika wanita itu mulai berbicara. "Kalian sudah membuat kesalahan besar malam ini. Sangat besar." Ucapan itu membuat suasana menjadi hening sesaat. Salah satu dari mereka menyeringai, berusaha menutupi ketegangan. "Ibu ini siapa sih? Ngomong kayak jenderal aja," ejeknya sambil duduk di meja depan. Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu menunduk pelan seolah menghitung waktu. Sebuah suara bip terdengar dari alat kecil yang tersembunyi di dalam ikat pinggangnya, sinyal darurat yang baru saja ia aktifkan tanpa mereka sadari. Namun para oknum belum menyadari badai yang akan datang. Mereka masih merasa di atas angin, mengira wanita itu hanyalah seorang sok tahu yang bisa mereka tekan. Mereka belum tahu bahwa wanita yang kini diborgol di hadapan mereka adalah seorang Panglima Kopassus yang sedang dalam misi rahasia, dan bahwa tindakan mereka akan segera mengubah nasib mereka selamanya. Di luar pos, hujan berubah menjadi deras. Petir menyambar langit gelap seolah memberi pertanda. Di kejauhan, sebuah kendaraan militer tanpa tanda mencolok melaju perlahan ke arah pos itu, membawa serta puluhan prajurit bayangan yang telah menerima sinyal panggilan darurat. Malam itu, tanpa mereka sadari, para oknum baru saja menyulut api yang akan membakar hidup mereka sendiri. Hening menyelimuti pos polisi darurat. Para oknum yang semula tertawa dan mengejek kini mulai merasakan hawa aneh yang tak bisa dijelaskan. Wanita yang mereka tangkap masih duduk tenang dengan tangan terborgol, namun aura dingin dan karismanya kian mencengkeram ruang sempit itu. Tatapan matanya menyapu setiap sudut ruangan, menembus wajah-wajah angkuh para polisi. Salah satu dari mereka, Bribka Anton, mulai merasa tidak nyaman. Dadanya berdebar tanpa sebab, seolah nalurinya sedang memperingatkan bahaya yang tak terlihat. "Kau siapa sebenarnya, Bu?" tanya Anton akhirnya, mencoba memecah ketegangan. Wanita itu menoleh perlahan, lalu menjawab tanpa emosi, "Seorang warga negara yang kebetulan ditangkap secara ilegal oleh aparat yang menyalahgunakan kekuasaan." Jawaban itu seperti cambuk yang menyayat harga diri mereka, tapi tak ada satupun yang berani membalas dengan gertakan lagi. Mereka mulai sadar bahwa wanita ini bukan sembarang perempuan. Ada sesuatu dalam cara bicaranya, terlatih, disiplin, penuh kendali. Sersan Polisi Danu, yang paling senior di antara mereka, mencoba mengintimidasi kembali.
Ia melangkah maju dan menatap tajam. Kami ini penegak hukum. Kamu jangan sok, kalau tidak mau urusannya panjang. Katanya lantang. Tapi baru saja kalimat itu selesai, wanita itu berdiri perlahan, borgol di tangannya berderit kecil. Walau terikat, tubuhnya tegak penuh wibawa, dan sorot matanya berubah tajam seperti elang. Penegak hukum seharusnya tahu hukum, bukan menjualnya demi amplop, balasnya dingin. Danu melangkah mundur tanpa sadar. Seketika ia merasa kecil, seperti seorang prajurit yang sedang dimarahi jenderal. Bribka Anton yang sedari tadi gelisah mulai curiga. Ia diam-diam membuka ponsel dan mencari informasi kendaraan SUV hitam yang mereka tahan tadi. Saat hasil pencarian muncul, wajahnya langsung berubah pucat. Pak Danu, ini mobil dinas militer. Terdaftar atas nama Kolonel Intan Sari. Kopassus, bisiknya gemetar. Semua yang ada di ruangan membeku. Nama, Kopassus, seperti palu godam yang menghantam kesadaran mereka. Beberapa dari mereka langsung saling pandang dengan wajah pucat. Tangan Danu yang gemetar hampir menjatuhkan map tilang palsu yang tadi ia siapkan. Tidak mungkin, wanita itu. Gumamnya, tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara sepatu berderap terdengar dari luar. Langkah kaki berat dan teratur, ciri khas pasukan militer, mendekat dari balik gerimis malam. Lampu luar tiba-tiba disorot ke arah pos. Bayangan sosok-sosok berseragam gelap mulai terlihat, berjejer rapi, diam namun menekan. Seorang pria berseragam militer muncul dari balik pintu, memberi hormat tegak pada wanita yang masih diborgol. Kolonel Intan, kami tiba sesuai perintah. Mohon instruksi. Mendengar itu, lutut Bribka Anton langsung lemas. Beberapa polisi lainnya mundur ke dinding, nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita itu, yang kini tak bisa lagi disangkal sebagai Kolonel Intan Sari, Panglima Operasi Khusus Kopassus, hanya tersenyum dingin. Buka borgol ini, ucapnya pelan. Dalam sekejap, prajurit di belakangnya maju, membuka borgol di tangannya dengan cepat dan hormat. Setelah itu, Intan melangkah maju, menatap semua oknum yang kini berdiri membeku, tak berani bicara. Kalian sudah menggali liang kubur kalian sendiri, bisiknya tajam. Malam itu, pos kecil di pinggir jalan berubah menjadi saksi bisu kejatuhan oknum-oknum sombong yang terlalu bodoh untuk tahu siapa yang mereka hadapi. Hujan tetap turun, tapi tak cukup untuk membasuh dosa-dosa yang baru saja mereka lakukan. Dan bagi Kolonel Intan, ini baru permulaan dari misi yang jauh lebih besar, memberantas para pengkhianat berseragam yang merusak nama institusi dan kepercayaan rakyat. Keheningan mematikan menyelimuti pos yang kini dikuasai penuh oleh pasukan Kopassus. Para oknum polisi berdiri terpaku seperti patung yang kehilangan nyawanya. Kolonel Intan melangkah perlahan ke meja depan, tangannya kini bebas dan langkahnya mantap. Ia mengambil kembali tas yang sempat dirampas, lalu mengeluarkan satu lembar kartu berwarna hitam pekat dengan lambang Garuda emas dan tulisan tegas, **, pangkat kolonel, jabatan, Komandan Satuan Operasi Khusus Kopassus, **. Mata Danu terbelalak, tubuhnya lunglai, napasnya tercekat. Ia baru menyadari bahwa wanita yang sempat ia ejek, borgol, bahkan hina-hina dengan kata-kata cabul, adalah sosok yang memiliki kuasa besar di atas struktur militer Indonesia. Lebih parah lagi, Intan adalah pemimpin dari unit yang dikenal dengan operasi siluman, tanpa ampun, tanpa toleransi. Ya Allah, saya tidak tahu, gumamnya, gemetar ketakutan. Kolonel Intan menoleh perlahan, menatap langsung ke mata Danu. Itulah masalahnya, kalian tidak pernah tahu siapa yang kalian sakiti. Tapi tetap arogan, tetap sombong. Kalian pikir dunia ini milik kalian karena berseragam. Ucapnya datar, namun menyayat seperti sembilu. Bribka Anton, yang kini terduduk di lantai karena lututnya tak sanggup menopang tubuhnya, menutup wajahnya, tak mampu menatap sang kolonel. Seorang prajurit Kopassus menyerahkan ponsel satelit kepada Kolonel Intan. Ia langsung menekan tombol khusus yang langsung tersambung ke markas pusat. Laporan aktif. Target penindakan atas nama Danu, Anton, dan 5 oknum lainnya dikonfirmasi. Siapkan mobil tahanan dan proses hukum militer, katanya dingin. Ia tak memberi ruang bagi negosiasi. Tak ada ampun bagi yang sudah melanggar hukum dan mempermalukan nama institusi. Tak lama kemudian, dari kejauhan, suara sirene militer menggelegar di tengah hujan. 2 kendaraan taktis TNI bergerak menuju pos, mengapit dari kiri dan kanan.
Warga yang masih menonton dari kejauhan mulai merekam kembali. Kali ini bukan lagi wanita yang diborgol, melainkan para oknum polisi yang kini digiring keluar satu persatu, diborgol di depan publik. Karma datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Saat Danu mencoba meronta dan memohon, Kolonel Intan mendekat dan berbisik ke telinganya. "Kau tahu kenapa aku tidak memukulmu? Karena aku ingin kau dihukum dengan cara yang paling menyakitkan, diseret seperti kriminal oleh negara yang selama ini kau permalukan." Danu menangis. Tangis yang tidak terdengar gagah sedikitpun, hanya jeritan pecundang yang sadar bahwa hidupnya runtuh dalam semalam. Mobil tahanan melaju perlahan membawa para oknum masuk ke dalam gelapnya proses hukum militer. Kolonel Intan berdiri di bawah gerimis, tubuhnya tegak dan wajahnya tetap dingin. Ia melihat ke langit sejenak, membiarkan hujan membasahi wajahnya yang tegas. Bukan karena lelah, tapi karena misi rahasia yang seharusnya tenang kini menjadi sorotan publik. Tapi bagi Intan, ini bukan kehinaan, ini justru pengingat bahwa dirinya harus bergerak lebih cepat untuk menumpas pengkhianat berseragam lainnya. Malam itu, semua media lokal mulai membahas tentang wanita Panglima Kopassus yang menyamar dan ditangkap polisi. Identitas Intan memang akhirnya terungkap, tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyelamat marwah hukum dan kehormatan militer. Sebuah awal dari operasi besar yang lebih dahsyat dan lebih berani. Beberapa jam setelah para oknum polisi digiring ke markas militer untuk diperiksa, Kolonel Intan kembali ke markas lapangan khusus Kopassus yang tersembunyi di balik kawasan hutan industri. Ruangan itu senyap dan remang, hanya diterangi cahaya biru dari layar-layar monitor taktis. Tubuhnya masih basah oleh hujan, tapi ia tidak peduli. Satu misi sudah selesai, namun ia tahu ada yang jauh lebih besar sedang mengintai. Ketika ia meletakkan jaket militernya, ponsel hitam khusus yang hanya digunakan untuk komunikasi antar petinggi negara bergetar pelan di meja logam. Tanpa menunggu lama, ia mengangkatnya. Kolonel Intan bicara. Di seberang, suara berat terdengar tegas, "Ini Jenderal Prasetyo. Saya sudah melihat rekaman kejadian tadi. Tindakanmu benar, tapi kita punya masalah lain yang lebih mendesak." Mata Intan menyipit. Ia mengenal nada itu. Itu bukan perintah biasa, itu kode awal operasi berskala nasional. Apakah ini tentang jaringan pengkhianat berseragam yang menyusup ke institusi? Tanyanya langsung. Jenderal menghela napas. "Ya, insiden tadi malam mengonfirmasi bahwa aparat kita bocor. Salah satu dari oknum yang kamu tangkap ternyata sedang dibayar oleh kaki tangan kartel besar. Mereka menyamar, menyusup, dan membeli kekuasaan dalam tubuh negara." Intan terdiam sejenak, mendengarkan setiap kata dengan seksama. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggaran oknum, ini adalah rencana sistematis, senyap, dan membusuk dari dalam. "Kami butuh timmu bergerak tanpa jejak. Lupakan struktur komando. Ini operasi hitam, hanya kau dan beberapa orang yang tahu. Target, membongkar jaringan ini sampai ke akarnya, dan eliminasi bila perlu," tegas suara di seberang. Intan memejamkan mata sejenak. Ia tahu apa konsekuensinya. Jika gagal, tak akan ada perlindungan. Bahkan negara bisa saja menyangkal keterlibatannya. Tapi ia tak gentar. "Siapkan koordinat. Saya akan mulai malam ini," jawabnya. Setelah panggilan terputus, Intan berdiri menghadap peta besar yang tergantung di dinding. Di sana terpampang foto-foto, diagram, dan jalur komunikasi dari berbagai lembaga, termasuk kepolisian, Bea Cukai, bahkan kementerian. Ia menunjuk satu titik merah di pojok barat Jakarta, sebuah kantor kecil yang selama ini diduga hanya markas debt collector. "Disitulah semuanya bermula," gumamnya. Ia tahu siapa yang akan menjadi target pertama, seorang mantan perwira polisi yang kini menjadi penghubung antara aparat korup dan mafia internasional. Intan mengenakan seragam tempurnya kembali. Wajahnya kini lebih keras dari sebelumnya. Ia memanggil dua pasukan elit yang menjadi bayangan setianya, Letda Sari dan Sersan Mega. "Kita mulai malam ini. Tak ada seragam, tak ada pangkat, hanya misi." Dua wanita prajurit itu mengangguk dengan tajam. Mereka tahu ini bukan operasi biasa. Ini perburuan senyap yang akan menguji kesetiaan dan nyawa mereka. Ketika mobil taktis tanpa plat nomor meluncur keluar dari markas, gelap malam kembali menyelimuti Jakarta. Tapi kali ini, bukan bayangan jahat yang menyusup, melainkan para penjaga bangsa yang tak terlihat, siap menyayat dalam diam. Operasi hitam telah dimulai, dan di balik tenangnya wajah Kolonel Intan, tersimpan badai yang siap melumat para pengkhianat dengan tangan sendiri.
Malam menyelimuti kota dengan kelam yang pekat. Di balik deretan ruko tua kawasan Jakarta Barat, sebuah kantor tampak gelap dari luar, namun di dalamnya penuh aktivitas tersembunyi. Kamera CCTV palsu dipasang sekadar untuk mengelabui publik, sementara pintu baja di dalam menyimpan ruang komando gelap para penyusup berseragam. Mereka tak tahu bahwa malam ini, bahaya yang lebih senyap sedang menyusup perlahan ke arah mereka. Kolonel Intan, mengenakan hoodie hitam dan celana jeans, berbaur di antara kerumunan pemulung di pinggir jalan. Bersama Letda Sari dan Sersan Mega, mereka memanfaatkan keahlian intelijen mereka untuk masuk tanpa menarik perhatian. 3 penjaga di belakang, 1 di atap, bisik Letda Sari melalui alat komunikasi mikro di telinga. Intan hanya memberi 1 kode dengan jari, eksekusi senyap. Mereka tak datang untuk memperingatkan, mereka datang untuk membongkar. Dalam hitungan detik, 3 penjaga belakang dilumpuhkan dengan presisi mematikan. Tanpa suara, tanpa jejak, Sersan Mega bergerak seperti bayangan, menusuk saraf leher penjaga di atap hingga tubuhnya ambruk pelan. Begitu jalur bersih, mereka menyelinap masuk lewat saluran udara yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Di sana, rahasia lebih busuk dari yang mereka duga sedang menunggu untuk diungkap. Begitu masuk ke ruang utama, mereka mendapati puluhan dokumen bertebaran, rekening bank luar negeri, foto-foto aparat berseragam bersalaman dengan tokoh-tokoh kartel, hingga bukti transfer dalam jumlah fantastis. Letda Sari mengunduh semua data ke drive enkripsi militer. Tapi yang membuat darah Intan mendidih adalah 1 berkas merah, di situ tertulis nama Komisaris Besar Pramana, seorang perwira tinggi yang selama ini dikenal sebagai sosok bersih dan pemimpin tangguh. Ternyata dia dalangnya, bisik Intan, rahangnya mengeras. Namun sebelum mereka sempat keluar, terdengar derap kaki cepat dari tangga darurat. Seseorang telah memicu alarm senyap. Kita tak sendiri lagi, ujar Sersan Mega dengan nafas tertahan. Dalam hitungan detik, suara tembakan membelah keheningan. Baku tembak tak terhindarkan. Letda Sari menembak sambil berlindung di balik kontainer, sementara Intan membalas dengan gerakan cekatan, menembak lampu hingga ruangan gelap gulita, membuat keahlian mereka dalam perang jarak dekat jadi keunggulan mutlak. Dalam kegelapan, para penyerang terjungkal 1 persatu. Tapi tak semua mudah. Salah 1 peluru menyayat lengan Sersan Mega. Meski berdarah, ia tetap bertarung. Akhirnya, hanya 1 musuh tersisa, seorang pria tinggi dengan tato di leher, memegang granat di tangan. Kalau kalian mendekat, kita semua meledak. Teriaknya putus asa, tapi Intan hanya menatap tajam dan berkata, kalau kau benar-benar siap mati, kau tak akan bicara. Tiba-tiba, peluru menembus tangan pria itu dari arah samping. Letda Sari menembak dengan presisi luar biasa. Granat terlepas, menggelinding tanpa sempat meledak. Intan maju, menghampiri pria yang kini terguncang ketakutan. Kau akan bicara, atau kau akan menghilang tanpa nama di lubang hitam militer, ujarnya dingin. Pria itu tertunduk, lalu berbisik, Komisaris Besar Pramana, dia akan bunuh kalian semua. Hujan deras mengguyur halaman markas besar kepolisian. Di dalam gedung megah bercat putih itu, Komisaris Besar Pramana duduk tenang di ruangannya yang luas. Di balik senyumnya yang karismatik, tersimpan rahasia busuk yang telah lama disembunyikannya dari sorotan publik. Ia menatap layar laptopnya, melihat siaran berita tentang penangkapan beberapa oknum polisi oleh seorang Panglima Kopassus wanita. Kolonel Intan, kau terlalu dalam menggali, gumamnya sambil menyesap kopinya perlahan. Sementara itu, di markas lapangan rahasia, Kolonel Intan berdiri di depan papan data intelijen yang mulai penuh dengan foto dan koneksi. Bukti-bukti yang mereka curi malam sebelumnya jelas mengarah pada Pramana. Bukan hanya sekadar pelindung jaringan, ia ternyata dalang utama yang menjual informasi ke kartel narkoba dan melindungi operasinya dengan kekuasaan. Dia bukan hanya pengkhianat, dia adalah ular berseragam, ujar Intan dingin, menatap tajam foto Pramana yang tertempel di tengah. Namun mereka tak bisa bergerak sembarangan. Pramana adalah sosok publik yang dihormati, memiliki pengaruh luas di media, lembaga hukum, dan bahkan di beberapa lingkaran politik. Kalau kita menyerangnya langsung, sistem akan menelan kita hidup-hidup, kata Letda Sari sambil menatap data. Kita butuh pengakuan langsung, sesuatu yang tak bisa disangkal. Intan mengangguk, dan untuk itu, kita butuh dia berbicara sebelum Pramana melenyapkannya. Tahanan mereka, pria bertato yang semalam tertangkap, dipindahkan ke lokasi aman. Di bawah tekanan psikis dan teknik interogasi elit, ia mulai membuka mulut.
Ia menceritakan tentang transaksi gelap, pemalsuan dokumen, hingga lokasi pertemuan rahasia antara Pramana dan jaringan kartel internasional di sebuah villa mewah di puncak. Itu markas utamanya, tapi dijaga seperti benteng, katanya dengan suara gemetar. Intan tahu ini adalah kesempatan terakhir sebelum Pramana mencium gerakan mereka. Ia menyiapkan rencana penyusupan malam itu juga. Tak ada seragam, tak ada pangkat, hanya 3 prajurit wanita dengan keahlian membunuh dalam senyap. Kita tidak hanya akan mengamankan bukti, ujar Intan pada timnya, kita akan buat Pramana melihat wajah kejatuhannya sebelum semua ini selesai. Namun Pramana bukan lawan sembarangan. Saat laporan interogasi sampai ke telinganya melalui informan dalam tubuh kepolisian, ia langsung menghubungi 2 orang kepercayaannya, mantan pasukan khusus yang kini jadi pembunuh bayaran. Buru mereka, jangan biarkan satu pun keluar dari puncak malam ini, ujarnya dingin. Dan pastikan, Kolonel Intan tak pernah muncul lagi di panggung negeri ini. Malam itu, di tengah kabut tebal dan sunyi yang menyesatkan, 2 kekuatan bersenjata mulai bergerak menuju satu titik benturan. Di satu sisi, prajurit tangguh yang berjuang untuk kehormatan negara. Di sisi lain, sang pengkhianat berpangkat tinggi yang rela menjual segalanya demi kekuasaan. Pertarungan belum dimulai, tapi aroma darah dan pengkhianatan telah memenuhi udara. Kolonel Intan menatap puncak gunung yang diselimuti kabut dari dalam mobil taktis. Kita akan akhiri ini malam ini, bisiknya. Lalu ia memegang liontin kecil di lehernya, hadiah dari ayahnya yang juga tentara. Untuk semua prajurit yang dibunuh diam-diam oleh sistem kotor, malam ini, kita balas. Kabut tebal menyelimuti kawasan puncak seperti tirai kematian. Udara malam terasa menusuk hingga ke tulang, namun tak ada yang mampu membekukan semangat 3 prajurit Kopassus wanita yang sedang bergerak dalam senyap. Kolonel Intan memimpin di depan, matanya tajam mengawasi setiap pergerakan. Di balik villa mewah yang terlihat tenang, tersimpan markas kelam milik Komisaris Besar Pramana, tempat segala kejahatan dan pengkhianatan bersarang. Malam itu, tak ada ruang untuk ragu. Dari kejauhan, mereka mengamati pergerakan penjaga bersenjata berat. Letda Sari mengaktifkan alat pengacak sinyal, memutus semua komunikasi ke dalam villa. Mulai dari sekarang, mereka buta, ujarnya singkat. Dengan keahlian yang nyaris di luar nalar, mereka menyusup melewati pagar berduri, menonaktifkan satu persatu penjaga dengan teknik militer yang senyap dan mematikan. Tak ada peluru, hanya kelumpuhan, dan pesan, musuh yang mereka hadapi bukan perempuan biasa. Saat mereka berhasil masuk ke ruang tengah villa, mereka mendapati pertemuan sedang berlangsung. Beberapa pria asing berbicara dengan bahasa Spanyol dan Rusia, jelas perwakilan kartel internasional. Di tengah ruangan duduk Pramana, mengenakan batik dan tersenyum tenang, seperti tuan rumah yang menyambut tamu. Tapi senyum itu memudar saat ia melihat pintu dibuka paksa dan Kolonel Intan melangkah masuk dengan pistol bersilencer diarahkan tepat ke dahinya. Permainanmu selesai, Komandan, ujar Intan dingin. Pramana tertawa kecil, masih tenang. Apa kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? Dalam hitungan detik, suasana berubah jadi neraka. 2 pembunuh bayaran yang dikirim Pramana muncul dari balik tembok rahasia dan melepaskan tembakan brutal. Letda Sari berbalik cepat, membalas tembakan sambil berlindung. Sersan Mega menghantam salah satu pembunuh dengan tongkat teleskopik hingga tengkoraknya pecah. Pertarungan sengit berlangsung dalam ruangan sempit, di antara suara kaca pecah dan jeritan orang sekarat. Kolonel Intan menghadapi Pramana secara langsung. Mereka bertarung tangan kosong, 2 mantan perwira elit dengan dendam dan sejarah di antara mereka. Pukulan demi pukulan dilontarkan, dan meski Pramana lebih besar dan lebih tua, Intan punya tekad dan kecepatannya. Kau bunuh 5 prajurit Kopassus di Operasi Timor, bukan? Bentaknya. Pramana hanya tertawa sambil meludahkan darah. Mereka penghalang, seperti kau. Dengan teriakan marah, Intan menghantamkan lututnya ke wajah Pramana hingga pria itu terlempar dan menghantam lemari kaca. Di saat bersamaan, Letda Sari berhasil menembak mati pembunuh terakhir yang mencoba kabur ke arah balkon. Darah mengalir di lantai villa. Tubuh-tubuh tergeletak, dan bau mesiu bercampur kabut semakin menyesakkan. Tapi mereka tahu, ini belum usai. Intan menatap Pramana yang kini terkapar, namun masih hidup. Kau akan bicara di pengadilan militer. Kau akan ditelanjangi di depan negeri ini, ujarnya. Namun Pramana menyeringai meski wajahnya lebam. Kalau aku jatuh, banyak jenderal lain yang akan ikut jatuh.
Mereka tak akan diam melihatmu menyeretku. Intan menatapnya tajam. Maka biarkan mereka jatuh bersamamu. Malam itu, mereka membawa Pramana ke helikopter militer yang menjemput di padang rumput bawah tebing. Villa ditinggalkan dalam kobaran api. Semua data, bukti, dan nama-nama telah disalin dan diamankan. Tapi Intan tahu, perang ini belum benar-benar selesai. Mereka baru memotong kepala ular, masih ada sarangnya yang lebih besar di ibu kota. Di ruang interogasi bawah tanah markas militer, sinar lampu menggantung menyinari wajah Pramana yang lebam dan penuh luka. Tangan dan kakinya dirantai ke kursi besi, napasnya berat, namun sorot matanya tetap penuh kesombongan. Kolonel Intan berdiri di balik kaca satu arah, mengamati dari kejauhan bersama beberapa perwira militer senior. Di layar monitor, alat pendeteksi kebohongan terpasang, setiap denyut kebusukan yang keluar dari mulut Pramana kini terekam sebagai fakta. Interrogator Kopassus berpangkat mayor mulai menekan dengan strategi psikologis. Kami tahu kau bukan pemain tunggal. Kami ingin nama-nama. Kami ingin struktur. Jika tidak, kau akan mati dalam kehinaan, dan keluargamu akan kehilangan segalanya. Pramana diam sejenak, lalu tertawa kecil. Kalian pikir aku takut mati. Tapi kalau aku bicara, lebih dari 10 jenderal, belasan menteri, dan ratusan polisi akan ikut tenggelam. Kalian siap menanggung itu. Kolonel Intan masuk ke ruangan, menghentikan interrogator. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Pramana. Kami tak butuh ancamanmu. Kami hanya butuh kebenaran. Dan kali ini, tak ada tempat lagi untuk sembunyi. Pramana menatap wanita itu, masih dengan ejekan di wajahnya. Kau pikir negeri ini peduli pada kebenaran? Sistem ini diciptakan untuk melindungi kami, bukan kau. Kau hanya prajurit kecil yang sok jujur. Tapi saat Intan mengeluarkan flash disk dan menancapkannya ke layar besar, menampilkan rekaman rahasia pertemuan villa dan transaksi narkoba yang direkam dari drone tempur kecil mereka, wajah Pramana mulai berubah. Kami sudah punya semuanya, tapi kami ingin kau yang mengonfirmasi. Untuk memastikan mereka tak bisa lolos lagi, kata Intan tenang, namun tegas. Pramana tertunduk, dan untuk pertama kalinya, kesombongan itu runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa jam kemudian, dengan napas berat dan nada suara seperti racun yang dipaksakan keluar, Pramana menyebutkan nama-nama besar. Seorang jenderal polisi yang dikenal religius namun ternyata menyuplai logistik untuk kartel. Seorang menteri aktif yang mencuci uang narkoba lewat proyek fiktif. Seorang tokoh agama yang menjadi perantara transaksi internasional. Daftar itu terus bertambah, dan setiap nama yang disebut adalah guncangan besar bagi negara. Kolonel Intan keluar dari ruang interogasi dengan wajah dingin. Kita tak bisa serahkan ini ke pihak biasa. Ini bukan sekadar penggerebekan. Ini revolusi diam-diam, katanya pada Let Dasari. Malam itu juga, semua data disimpan dalam jaringan militer tertutup, dan pasukan rahasia mulai bergerak diam-diam di seluruh penjuru kota. Perintah penangkapan diam mulai diketik. Namun di luar sana, para tokoh yang disebutkan Pramana mulai mencium ancaman. Beberapa langsung menghilang, mematikan ponsel dan kabur ke luar negeri. Beberapa yang lain mulai menyewa pengacara top, membayar buzzer, dan menyusun narasi tandingan untuk menyerang kredibilitas Kopassus. Serangan balasan telah dimulai, dan mereka tidak bermain bersih. Kolonel Intan berdiri di balkon markas, menatap cahaya lampu kota Jakarta di kejauhan. Kita sudah buka pintu neraka, bisiknya lirih. Tapi ia tahu satu hal, tak ada jalan kembali. Mereka sudah terlalu dalam, dan sekarang, satu-satunya jalan adalah maju, menumbangkan jaringan pengkhianat yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan jabatan suci. Angin malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Namun bukan cuaca yang membuat Kolonel Intan gelisah, melainkan informasi yang baru saja diterimanya dari Intel Kopassus. 3 jam setelah Pramana membocorkan nama-nama besar, satu persatu anggota tim rahasia yang mengawasi para tersangka mulai diserang. Mobil Letda Ardi dibom di parkiran apartemennya, 2 prajurit lain ditemukan tewas dengan luka tembak di dadanya, dan markas kecil di Bekasi dibakar oleh orang tak dikenal. Serangan balasan telah dimulai, brutal dan terorganisir. Kolonel Intan tak bisa lagi menyembunyikan kenyataan, mereka sedang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar jaringan korupsi. Ini adalah sindikat bayangan yang bersarang di tubuh negara, beroperasi seperti kanker. Mereka sudah menyusup terlalu dalam, gumam Intan pada Let Dasari, sambil menatap laporan korban yang terus bertambah.
Dan mereka mulai memangsa siapapun yang tahu terlalu banyak. Di ruang bawah tanah markas, Sersan Mega mengamankan semua dokumen dan perangkat keras berisi pengakuan Pramana. Mereka harus memindahkan data ke server militer di luar negeri melalui koneksi satelit rahasia, sebelum kelompok dalam negeri bisa menyabotase. Tapi saat proses berlangsung, sinyal mereka tiba-tiba terganggu. Serangan siber diluncurkan secara masif, menunjukkan bahwa musuh kini tak hanya bergerak fisik, tapi juga digital. Malam itu, markas mereka disusupi oleh sekelompok pasukan bayangan berpakaian hitam tanpa identitas. Mereka masuk lewat ventilasi bawah tanah, dilengkapi teknologi canggih dan senjata senyap. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Letda Sari bertarung hingga jarinya patah, dan Sersan Mega terkena sabetan pisau di bahunya, tapi tetap mempertahankan hard drive utama. "Jangan biarkan satu byte pun jatuh ke tangan mereka," teriak Intan sambil menembak dua musuh dengan presisi mematikan. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di Istana Kekuasaan, seorang jenderal bintang 3 menyaksikan semuanya melalui kamera satelit mini yang ia tanam di markas militer. "Intan mulai jadi ancaman," ujarnya datar. "Jika dia tak bisa dihancurkan secara hukum, hancurkan dia secara pribadi. Fitnah, skandal, apapun. Buat dia terlihat gila di depan publik." Esok harinya, media nasional dipenuhi berita mengejutkan. Kolonel Kopassus terlibat jaringan narkoba, tudingan balik dari Pramana. Foto-foto palsu, rekaman suara yang telah disunting, dan kesaksian palsu dari preman yang disuap beredar masif. Reputasi Intan diguncang, publik terpecah. Ada yang percaya, ada yang ragu, tapi yang pasti, tekanan terhadap tim Kopassus semakin besar. Bahkan ada suara di internal militer sendiri yang mulai goyah. Di tengah badai fitnah dan perlawanan berdarah, Intan tetap tegak. "Biarkan mereka menghancurkan namaku, tapi tidak akan aku biarkan mereka menghancurkan negeri ini," katanya pada timnya yang tersisa. Mereka kini bersembunyi di safe house milik mantan perwira senior yang dulu pernah diselamatkan oleh Intan dalam operasi di Aceh. Hanya segelintir orang yang masih bisa dipercaya. Intan tahu, satu-satunya jalan untuk selamat adalah menyeret semua nama itu ke pengadilan internasional. Jalan diplomasi sudah tertutup, jalan hukum dalam negeri diracuni. Maka kini, misi mereka bukan lagi penyelidikan, tapi pemberontakan terselubung. Dan waktu mereka semakin menipis. Di tengah tekanan yang semakin membara, Kolonel Intan merasa berada di ujung tanduk. Semua jaringan mereka telah terungkap, dan meski mereka telah menghindar dari perburuan musuh, peluru fitnah tetap mengincar mereka dari segala arah. Ketika satu-satunya harapan yang tersisa adalah bukti kuat yang mereka simpan, tiba-tiba muncul ancaman lain, pengkhianatan di dalam tubuh Kopassus itu sendiri. Seorang perwira yang dulu pernah bersama mereka di medan tempur kini berkhianat, bekerja sama dengan para penguasa yang mereka lawan. Pada malam yang penuh badai, sebuah kabar mengejutkan datang. Letnan Kolonel Adi, salah satu tokoh yang dianggap setia kepada Intan, ditangkap oleh pasukan militer yang dipimpin langsung oleh jenderal yang telah lama berkolusi dengan Pramana. Letnan Adi ditemukan sedang membawa dokumen penting yang mereka simpan, menyiratkan bahwa dia adalah pengkhianat yang telah lama menunggu waktu untuk menghancurkan mereka dari dalam. Dalam interogasi yang berlangsung sengit, Adi mengungkapkan dengan mata yang penuh rasa sesal, bahwa ia telah dipaksa untuk bekerja sama dengan jaringan kartel dan aparat tinggi yang bersekutu dengannya. Namun, bukan hanya pengkhianatan itu yang membakar semangat Intan, tetapi lebih pada kenyataan bahwa dia kini berada dalam pertempuran yang jauh lebih besar dari sekadar menangkap koruptor. Para penguasa yang terlibat dalam jaringan gelap ini bukan hanya mengancam hidupnya, tetapi juga kehidupan orang-orang yang dia cintai, dan setiap langkah yang dia ambil kini terasa seperti berjalan di atas mesiu yang siap meledak kapan saja. Intan menatap wajah Letnan Adi yang penuh penyesalan dan menghela napas dalam-dalam. "Kau memilih untuk mengkhianati negara demi uang dan kekuasaan. Kau salah jika berpikir kami akan tunduk," katanya tegas. Letnan Adi menundukkan kepala, jelas bahwa dia telah menyerah pada kehancurannya sendiri. Namun, Intan tahu bahwa masih ada satu kesempatan untuk menebus kebenaran. Dia memutuskan untuk mengambil risiko terbesar dalam hidupnya, mengungkapkan seluruh kejahatan ini kepada publik dengan cara yang tak terduga. Dengan bantuan Sersan Mega yang terluka namun masih setia, mereka meretas akses ke saluran komunikasi tertinggi, mengirimkan semua data yang telah mereka kumpulkan selama ini. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya.
Begitu informasi itu keluar, musuh akan meluncurkan segala bentuk serangan untuk menghentikan mereka, baik fisik maupun digital. Namun Intan sudah tidak peduli lagi. Semua yang mereka miliki sudah terungkap, dan tidak ada jalan mundur. Pagi itu, di layar televisi seluruh Indonesia, sebuah berita yang menggemparkan dunia muncul, Asteris, operasi pembongkaran korupsi terbesar dalam sejarah negara, penguasa gelap terungkap. Asteris nama-nama jenderal, menteri, bahkan anggota parlemen yang selama ini bersembunyi di balik kuasa mereka, kini muncul dalam daftar yang disertai bukti konkret. Media dunia menggemparkan berita ini, dan negara-negara asing mulai mengamati dengan cemas. Namun di balik layar, mereka tahu bahwa ini adalah titik balik. Sementara itu, sebuah ledakan besar mengguncang markas utama Kopassus. Serangan itu datang begitu cepat dan tiba-tiba, menandakan bahwa kekuatan besar yang mereka hadapi kini siap untuk menghancurkan mereka dalam sekejap. Pasukan elit yang terlatih itu bertempur mati-matian, namun yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa meskipun perlawanan berlangsung sengit, banyak rekan mereka yang tewas di tangan orang-orang yang dulu mereka anggap sekutu. Di tengah kekacauan itu, Intan berdiri tegak di atas reruntuhan markas, menatap ke depan. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka ingin menghancurkan kami, tapi mereka lupa satu hal, katanya kepada Sersan Mega yang berdiri di sampingnya. Kami adalah Kopassus. Kami dilatih untuk bertahan, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Dan kami akan membawa cahaya itu ke seluruh negeri ini.